Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, kami dari mahasiswa KKN BMC2 UNES 2021. Kami akan sharing sedikit ilmu mengenai pentingnya pengetahuan tentang pernikahan dini. Kita mulai dari pengertian pernikahan dini. Apa itu pernikahan dini? Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Selanjutnya kita bahas mengenai resiko pernikahan dini. Bahaya pernikahan dini dari segi kesehatan perlu kita ketahui. Dengan begitu, kita akan lebih memahami perlunya batasan usia minimal dalam pernikahan. Berikut ini beberapa alasan pernikahan dini harus dihindari. Ada 5 alasan ya, ayo kita kupas satu persatu. Yang pertama, pernikahan dini sebabkan gangguan psikologis. Menikah di saat belum cukup umur dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi, serta isolasi atau kesepian. Pada kasus pernikahan dini, mempelai perempuan umumnya akan pindah mengikuti suami dan memulai peran sebagai istri, ibu rumah tangga, hingga menjadi ibu. Lokasi yang dapat berjauhan dari tempat asal, perbedaan usia yang cukup jauh dengan suami, hingga praktik poligami yang masih terjadi pada beberapa daerah dapat memicu timbulnya depresi bagi wanita yang menikah saat usia kanak-kanak. Pernikahan di usia kanak-kanak juga dapat merenggut masa kecil. Selain itu, pernikahan dini mengurangi kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dan membangun persahabatan dengan teman-teman sebayanya. Yang kedua, peningkatan resiko penyakit menular seksual dan kanker leher rahim. Menikah sebelum usia 20 tahun dapat meningkatkan resiko terinfeksi HIV pada perempuan. Kondisi ini terutama terjadi apabila suami berusia lebih tua, pernah menikah atau telah melakukan hubungan seksual dengan banyak wanita sebelumnya. Kurangnya kesadaran untuk memakai alat kontrasepsi saat melakukan hubungan seksual juga meningkatkan resiko penularan penyakit menular seksual pada wanita. Selain itu, organ reproduksi wanita yang belum berkembang sempurna ikut meningkatkan resiko terhadap infeksi HIV melalui luka pada selaput darah, vagina, maupun leher rahim. Penyakit menular seksual lainnya seperti herpes, gonor, dan chlamydia pun berpotensi dialami pasangan yang menikah muda. Selain itu, pernikahan dini juga dapat meningkatkan resiko penularan HPV dan kanker serviks. Yang ketiga, resiko gangguan selama kehamilan dan persalinan. Menjalani kehamilan dan persalinan pada usia terlalu muda dapat memicu resiko komplikasi. Misalnya, proses persalinan yang sangat panjang hingga berhari-hari. Kondisi ini merupakan penyebab utama kematian ibu dan bayi. Bayi yang lahir oleh ibu dengan usia di bawah 20 tahun beresiko mengalami kematian atau tidak bisa bertahan hidup dalam seminggu pertama setelah dilahirkan. Untungnya, kondisi semacam ini jarang terjadi pada perempuan yang melahirkan pada rentang usia 20 hingga 29 tahun. Kemudian yang keempat, anak beresiko mengalami kelainan. Bahaya pernikahan dini yang tidak kalah pentingnya adalah gangguan kesehatan pada anak yang dilahirkan. Anak berusia di bawah 5 tahun yang lahir dari ibu di bawah umur memiliki resiko lebih besar terhadap malnutrisi atau gizi buruk, bahkan kematian. Sementara itu, kondisi yang buruk pada usia-usia awal kehidupan akan berdampak pada perkembangan otak serta kemampuan anak hingga dewasa kelak. Individu dengan usia 28 sampai 32 tahun dianggap ideal untuk menikah. Secara statistik, perceraian terjadi 50% lebih sedikit pada pasangan yang menikah di usia 25 tahun dibanding dengan mereka yang menikah di usia 20 tahun. Dengan mengetahui usia ideal untuk menikah, bahaya pernikahan dini diharapkan dapat dihindari. Yang terakhir adalah meningkatkan resiko kekerasan seksual. Penelitian dari NCBI, perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun lebih cenderung mengalami kekerasan seksual dari pasangannya. Alasan dari munculnya hal tidak terpuji ini adalah kurangnya pengetahuan dan pendidikan, serta seorang perempuan di usia muda umumnya lebih sulit dan cenderung tidak berdaya menolak hubungan seks. Meski mulanya pernikahan dini dimaksudkan untuk melindungi diri dari kekerasan seksual, ternyata kondisi ini justru bisa terjadi sebaliknya. Resiko kekerasan semakin tinggi,
khususnya jika jarak usia antara suami dan istri semakin jauh. Oke, selanjutnya adalah penyebab terjadinya pernikahan dini. Yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial mencapai 28,5% dan menjadi yang paling menonjol sebagai pendorong kasus perkawinan anak karena beberapa pengaruh berikut. 1. Adanya pengaruh lingkungan. 2. Perilaku berpacaran yang berisiko. 3. Tekanan orang tua untuk mendapatkan cucu atau menantu. 4. Adanya desakan masyarakat sekitar. 5. Mengikuti teman yang sudah menikah. 6. Hubungan tidak mendapatkan restu orang tua. 7. Keinginan kuat dari anak sendiri untuk menikah. 8. Lingkungan sosial dan kondisi geografis suatu wilayah seringkali berhubungan erat dengan perkawinan anak. Yang kedua, kesehatan. Faktor kedua yang paling banyak menjadi pendorong meningkatnya kasus perkawinan anak ini adalah faktor kesehatan. Faktor kesehatan ini dipicu oleh kehamilan remaja, kondisi emosional dan mental remaja yang belum stabil, pengetahuan yang terbatas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta pola berpacaran remaja yang berisiko. Semua ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkawinan anak. Yang ketiga, kemudahan akses informasi. Faktor lainnya adalah peningkatan penggunaan internet dan media sosial yang semakin besar, terutama di kalangan anak dan remaja, telah menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial di antara anak dan remaja. Paparan konten pada anak dapat termasuk konten negatif yang beresiko terhadap hidupnya, seperti pornografi, promosi perilaku pacaran beresiko pada remaja, informasi yang salah tentang seksualitas dan reproduksi, dan promosi perkawinan anak. Yang keempat, adat dan budaya. Adat dan budaya dapat disalahartikan di suatu komunitas yang kemudian membentuk semacam stigma, nilai, serta kepercayaan dan pelabelan sosial bagi anak yang belum menikah. Sehingga ada tekanan kepada anak perempuan dengan berbagai label seperti perawan tua atau perempuan tidak laku, yang mendorong keluarga besar untuk segera mengawinkan anak mereka di usia dini. Selain itu, adanya berbagai perspektif, salah satunya seperti lebih baik menikah muda kemudian bercerai daripada tidak laku. Ini juga mendorong orang tua segera menikahkan anak yang masih dini. Yang terakhir, pendidikan. Faktor pendidikan sendiri juga dapat menjadi penyebab meningkatnya resiko terjadinya perkawinan anak. Pendidikan memengaruhi pengetahuan, informasi, edukasi, dan komunikasi terkait dampak perkawinan anak baik dari sisi orang tua maupun anak. Orang tua dengan pendidikan terbatas cenderung memiliki pengetahuan yang rendah pula terhadap dampak perkawinan anak. Nah, kita telah mengetahui pernikahan, resiko, hingga penyebab terjadinya pernikahan dini. Selanjutnya, berapa sih usia ideal menikah bagi perempuan dan bagi laki-laki? Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, mengatakan secara medis, usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun, sedangkan laki-laki adalah 25 tahun. Para ahli percaya bahwa menunda menikah sampai beberapa tahun dapat semakin menghidupkan rumah tangga yang lebih ideal dan mapan, serta resiko perceraian yang lebih rendah. Banyak alasan mengapa usia pertengahan 20-an tersebut menjadi patokan usia ideal menikah yang aman. Salah satunya adalah faktor kedewasaan. Dewasa di sini bukan hanya bertambahnya umur, tapi juga dari segi kecerdasan emosional dan kematangan pola pikir. Di usia pertengahan 20-an, kamu terhitung sudah cukup dewasa untuk memahami benar mana cinta yang dibutakan nafsu dan cinta berdasarkan ketulusan. Sebab semakin dewasa seseorang, mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk berpetualang mencari jati diri dan akhirnya mengetahui pasti apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.